Hi guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy. Halo guys, welcome back to Digitalk by Astra Digital Academy. Terima kasih sebelumnya buat teman-teman insan Astra yang sudah hadir di acara Digitalk kali ini. Nah, buat teman-teman yang baru join dan penasaran apa sih Digitalk itu? Jadi Digitalk itu adalah acara bulanan dari Digital Academy yang akan sharing terkait konten-konten menarik seputar dunia digital seperti digital marketing, product development, atau big data. Oh ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Adi Perdana yang di sini akan menjadi host untuk Digitalk kali ini. Nah, untuk teman-teman yang belum sempat join Digitalk sebelum-sebelumnya, teman-teman bisa melihat konten-konten kami di podcast ataupun di YouTube di Astra Digital Academy, atau juga teman-teman bisa melalui konten di artikel atau sosial media di Instagram @live@astradigital. Nah, untuk bulan Februari ini kata orang bulan yang penuh cinta ya. Nah, itu berkaitan banget nih sama tema kita bulan ini. Nah, bulan ini tuh kita akan bahas terkait cinta perusahaan terhadap talent, yang which is kita akan bahas lebih banyak terkait digital talent. Nah, untuk memulai nih, jadi sebelum mencoba menelaah gitu, tentunya kita harus kenal dulu gitu sama yang namanya digital talents. Ini istilah yang cukup baru ya sebenarnya, karena bisa dibilang talent ya talent gitu. Nah, bedanya tuh apa sih sebenarnya? Nah, kalau kita ngomongin definition yang cukup baku gitu, workforce with the skills to drive technology or digital growth and innovation in companies. Kalau ditanya sekali lagi bedanya apa, karyawan tuh sama sebenarnya, talent tuh sama-sama bisa dibilang ya orang yang dia supporting company untuk achieve goal-nya masing-masing gitu kan. Karyawan di mana-mana pasti kayak gitu. Nah, tapi apa yang membedakan? Nah, yang membedakan itu karena kita semua udah tahu sendiri lah. Saya nggak perlu lebih dalam lagi tentang digitalisasi, industri 4.0 dan lain-lain gitu, karena ini kan dari Astra Digital juga. I think teman-teman di Astra well aware lah ini untuk apa semuanya gitu. Dan di tengah itu kan ya yang paling membedakan ya semua company goals posisi 4.0 ini kan mengarah ke digital platform ya, bikin aplikasi gitu kan. Sekarang kita membuat aplikasi yang melayani semua kemalasan manusia ya, makan pencet gitu, belajar pencet, apapun pencet. Jadi ya semua goals-nya digital gitu. Nah, terus yang membedakan ya karyawannya juga digital. Nah, digital itu apa sih? Sebenarnya buat saya pribadi, digital itu semata-mata tools aja gitu. Seberapa akrab kita sama tools yang mau kita gunakan gitu, yang sedang digunakan di market gitu. Jadi persenjataannya aja sebenarnya yang beda. Tapi kalau misalnya dibilang karyawan digital sama bisnis, bedanya apa sih? Saya rasa sama sih. Lebih ke kita harus jeli nih. Nah, yang membedakan kita harus jeli sebenarnya digital position-nya apa, tools yang digunakan apa, tentunya itu kita harus pahami ya gitu. Karena saya rasa teman-teman rekruter yang di sini rekruter juga pasti tahu gitu, akan lebih susah untuk ngerekrut ketika kita nggak punya knowledge tentang produk ya. Itu pasti susah banget. Jadi itu perbedaan garis besar ya, tools aja sih menurut saya pribadi sih gitu. Oke. Jadi Mas Bagus ya. Mungkin itu cukup menarik ya, nanti ketika Mas Bagus bilang terkait recruiter harus tahu produknya gitu kan. Nah, which is sebenarnya tuh kenapa sih recruiter tuh perlu tahu produknya itu, karena ya emang untuk menyesuaikan, bukan sih Mas? Bener ya, ibaratnya gini, kalau misalnya beliin saya makanan gitu. Makanan apa? Makanan lah pokoknya. Nah, habis itu kita balik dengan makanan yang sangat tidak enak gitu. Nah, itu kan maksudnya, terus habis itu yang minta beliin bilang, ini makanan apa sih, nggak enak banget. Ya, situ juga nggak ngasih tahu saya harus nyari apa gitu. Jadi berbeda lah ketika kita ke market gitu ya, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita nyari apa gitu. Itu akan berbeda, kepuasannya, hasilnya itu pasti berbeda sih. Sesimpel itu aja sih sebenarnya. Cukup menarik. Oke, bisa dilanjut Mas Andi? Oke. Nah, terus apa sih digital positions yang tadi udah sempat disinggung ya? Sebenarnya banyak banget digital position sekarang. Nah, ini contoh kecilnya aja ya, yang paling foundational lah kalau bisa dibilang gitu. Kenapa paling foundational? Jadi ini contohnya ada software engineer, ada product manager, ada UI UX designer gitu ya. Kenapa ini semua apa gitu ya, dan kenapa ini penting gitu. Saya rasa itu yang harus di-highlight ya.
Nah, jadi ibaratkan kita bikin produk gitu. Produk itu kan sebenarnya kayak kita bikin sesuatu yang akhirnya akan digunakan orang lain. Kita juga bisa pakai gitu. Cuma fokus kita kan adalah orang yang akan menggunakan itu ya. Katakanlah kita bikin properti gitu untuk dipakai sama orang lain. Gitu. Kita bikin properti. Nah, yang paling diperlukan untuk bikin properti itu apa? Gitu. Yang pertama ini software engineer gitu untuk membangun produk. Kenapa? Karena software engineer ini adalah dia bisa dibilang handyman-nya gitu ya. Handyman tuh maksudnya yang bisa membangun lah. Jadi naruh bata, naruh semen, batanya ditata biar berdiri gitu ya, sampai kemudian properti itu atau bangunan itu berdiri jadi sebuah bangunan yang kokoh gitu ya, itu software engineer gitu. Mereka coding, ya kan? Mereka meramu itu sampai akhirnya udah solid nih gitu. Nah, tapi apakah kita akan tinggal di bangunan yang sudah berdiri gitu aja gitu? Kan enggak, kita perlu masih banyak yang harus kita lakukan di situ. Nah, terus ini adalah salah satu gunanya UI UX designer gitu. Sebenarnya mereka siapa? Mereka ini yang fokusnya itu di visual sama functionality bangunannya gitu. Jadi ya kalau misalnya kita bangunan udah jadi gitu, tapi kita tidurnya di tanah gitu ya, atau temboknya tembok yang nggak dicat atau apa, itu kan beda ya, feelingnya kan beda. Apakah dia ada, barangnya ada gitu, bisa dipakai, bisa, tapi nggak cukup lah. Nah, itulah masuk UI UX designer. UI UX ini apa sih? UI UX itu UI itu user interface, UX itu user experience. Nah, kalau kita ibaratkan nih, kalau misalnya pakai aplikasi gitu ya, misalnya ada mau pesan makanan gitu, tapi logo makanannya tuh, jadi dia backgroundnya warna putih, terus dia ada logo makanannya warna abu-abu muda. Gitu. Akhirnya orang karena nggak lihat itu nggak dipencet. Itu. Nah, itu kan jadinya functionnya jelek gitu. Kayak kita ibaratkan, kalau kita masuk rumah gitu, UI UX designer ini kayak desainer interior dan eksterior gitu. Eksterior ini cat udah diwarnain gitu. Dikasih wastafel misalnya, biar cantik lah gitu. Wastafelnya dari marmer. Function ya. Iya, wastafel dari marmer udah bagus gitu. Tapi ditaruhnya di bawah langit-langit. Nah, ini salah gitu. Nah, ini tugasnya UI UX untuk ya selain dia cantik, dia harus gampang digunakan dan flow-nya tuh enak lah gitu. Kemudian ada satu lagi product manager atau PM ya. Nah, PM ini apa sih? Simply dia mandornya gitu. Mandornya dalam artian dia tuh jack of all trades istilahnya. Jadi bukan spesialis dalam satu hal, tapi dia harus bisa menghubungkan orang software engineering, desain, bisnis gitu ya. Nanti bisnis ada insight, di daerah Bintaro nih lagi hot, mau nggak bikin lagi di situ? Itu semuanya di-collect sama PM untuk kemudian dia jadi mandor gitu. Oke, gue mau buka di sini karena data bisnisnya kayak gini, gue butuh A, B, C, D, E, F, G, itu PM. Namanya tuh di Broadmood ada juga product owner, project manager juga ada, tergantung konteks. Nanti saya nggak akan bahas lebih dalam ya karena cukup panjang. Intinya sih 3 itu ya. Jadi ada mandor, ada tukang, ada visual gitu. Rumah tuh jadi dan bisa digunakan orang lain dengan nyaman gitu. Masih banyak lagi posisi yang lain, nanti bisa dieksplor sendiri-sendiri mungkin ya. Oke, nah selanjutnya, kenapa sih kita butuh mereka gitu? Emangnya kenapa kalau nggak ada digital talents gitu ya? Nah, lagi-lagi kembali ke awal tadi ya, bahwa ada company goals yang sekarang semua company itu arahnya ke digitalisasi, gitu. Semua goalnya itu digital. Nah, kalau kita nggak punya mereka, apa dampaknya? Nah, kayak tadi kita kan ngebahas ada membangun sesuatu ya. Nah, ketika ngebangun ini ada aspek-aspek ini, ada build, maintain, dan improve. Build itu ya sampai bangunannya jadi gitu. Kalau misalnya bangunan udah jadi, kita harus ngapain? Berarti nggak usah, kalau misalnya bangunan udah jadi, kita nggak usah pakai digital talents lagi dong. Gitu. Kontrak aja 3 bulan sampai jadi. Tapi kan sebenarnya nggak sesederhana itu ya, teman-teman. Maksudnya ketika properti udah jadi aja, kita harus tetap punya handyman untuk bisa maintenance gitu. Kalau nanti bocor gimana? Gitu. Kalau misalnya nanti nggak aman gimana? Kalau misalnya nanti rusak gimana? Gitu. Itu kita tetap butuh di situ. Nah, ketika build-nya udah jadi, maintain-nya udah jadi, kan kita selalu wonder, oke, ini semua udah cover, kita bisa bikin apa lagi? Akhirnya mereka terlibat untuk ideation, oke, kita bisa bikin ini, kita bisa bikin itu. Nah, ketika ini berjalan secara holistik, itu kan jadi continuity gitu ya. Yang mau saya bahas di sini adalah ketika kita nggak punya talent yang mumpuni,
bukan mumpuni ya, ketika talentnya resign atau underperforming gitu, itu bahayanya apa sih di kita gitu. Ya bahayanya adalah kita akan kesulitan gitu untuk maju ke stage yang berikutnya, misalnya dari build ke maintain ke improve itu akan kesulitan. Kayak contoh, kita udah punya tukang langganan yang udah tahu banget sisi-sisi rumah kita gitu ya, tahu banget cara ngebenerin rumah kita, karakteristiknya kayak gimana gitu. Tiba-tiba kita ganti sama orang lain, akhirnya dia harus belajar lagi, nih rumah titik bocornya di mana, maling sukanya lewat mana gitu. Akhirnya kita harus start over gitu, yang mana zaman sekarang susah banget toleransi time frame kayak gitu. Nggak apa-apa deh besok, tahu-tahu kompetitor udah ngapain gitu. Nah, jadi ada skalabilitas gitu, dari yang tadinya kecil lama-lama bisa besar itu karena ada kontinuitas gitu, makin jauh. Ya kalau kita terus-terusan harus ngurusin orang resign gitu misalnya ya, tanpa udahlah nggak usah di nurture gitu yang di dalam, itu akan terjadi gitu. Jadi kita akan susah untuk scaling gitu. Ini makanya dulu waktu saya di Gojek nih, dulu sempat ada quotes bahwa kan Gojek itu kan dulunya kecil sampai sekarang udah, ya kita semua tahu dia segede apa gitu. Itu tuh karena ada teori di mana di Gojek itu masuknya sangat susah, sangat susah, tapi keluarnya harus lebih susah gitu. Jadi sekalinya orang qualified masuk, itu harus jagain sebaik-baiknya biar dia bisa ngelanjutin skalibilitasnya sampai produk itu sustain gitu, sampai sebesar-besarnya gitu. Dan itu tidak akan terjadi kalau misalnya kita firefighting doang gitu. Jadi boro-boro ngebangun tapi bangunan kebakaran kita madamin aja gitu. Kapan bangun yang barunya gitu. Jadi itu ya sedikit banyak tentang kenapa kita butuh mereka sebenarnya. Hai guys, welcome to DigiShare by Astra Digital Academy.